أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma. Jamaah rahimakumullah, monggo pengaosan dalam rangka menjelang buka puasa bersama wonten ing sonten punika kita mulai, kita awali langkung rumiyin kanthi tadarus Al-Qur'an. Kita lajengaken kemawon nggih, wingi sampun dumugi surat Al-Lail. Kita lajengaken, kita waos sareng-sareng surat saking surat Ad-Duha nggih, Ad-Duha ngantos surat Al-Qadar. Mangke kita bahas surat Al-Qadar sareng-sareng nggih. Kita waos surat Ad-Duha, lajeng terusaken surat Al-Insyirah, lajeng surat Al-Alaq, Al-Atin Alaq, lajeng terakhir surat Al-Qadar. Terus kalian tadarus sareng-sareng mengenai bulan Ramadan, insyaallah kita diperbanyak baca Al-Qur'an. Sampun pinanggih sedaya ibu-ibu, monggo menawi sampun kita awali kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, wonten kita pelajari wonten ing sonten menika surat Al-Qadar kang wonten kaitan kalian Lailatul Qadar. Insyaallah mangke dalu kita mlebet wonten ing malam ke-27. Monggo kita simak terjemahanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, inna anzalnahu nya Al-Qur'an ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya, yaitunya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Lailatul Qadar maksudnya malam kemuliaan. Al-Qadar kemuliaan ya. Ada yang menerjemahkan penentuan ya. Tafsir Hamkam malam penentuan, karena itu penentuan antara hak dan batil ya. Antara iman dan kafir karena turunnya Al-Qur'an ya. Pertama ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Niki sagedipun perjelas wonten ing surat At-Dukhan nomor 8 ya, surat At-Dukhan. Penjelasan lebih ayat menika. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ini pertanyaan ini nalika semanten yang ditujukan kepada Nabi ya, ketika turun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Pertanyaan itu lanjut dipun jawab ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu, malam penentuan itu, khairun min alfi syahr. Khairun lebih baik daripada alfi syahrin. Alfi syahrin 1000 malam. Alfun itu 1000, syahrun itu bulan ya. 1000 bulan itu kan 1000 malam ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu dihitung lebih dari 80 tahun ya. Usia 80 tahun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu tanazzalul malaikah, turun para malaikat, turun malaikat-malaikat, war-ruhu, dan ruh di situ diterjemahkan malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, di malam itu turun para malaikat, malaikat yang banyak turun.
waruh dan malaikat Jibril biidzni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya, biidzni rabbihim min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan yang ada di dunia seisinya ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu, malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu, malam keputusan, penentuan itu sejahtera, damai, aman, penuh dengan kebahagiaan sampai terbit fajar. Kira-kira gimana kok aman, damai, penuh kebahagiaan? Karena di situ malaikat turun di bumi banyak sekali. Insya Allah disitulah akan terasakan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, karena malaikat turun di bumi banyak sekali yang dipimpin oleh malaikat Jibril sampai terbit fajar. Jamaah rahimakumullah, kula aturaken tafsiripun, kula waosaken tafsir Ibnu Katsir niku. Jadi saking surat Al-Qadar kula pada penjelasan Allah memberitahukan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi, penuh dengan berkah. Lailatul Mubarakah. Dipun dijelasaken saking ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sagedipun pirsani wonten ing surat Ad-Dukhan ayat 3. Terjelas ya. Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam, menurunkan Al-Qur'an ya. Maksudnya pun Al-Qur'an yang pertama ya, surat Al-Alaq kalau ya 1 sampai 5 ya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Saketipun pirsani wonten ing surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 3. Diperjelas bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an yang pertama itu pada bulan Ramadan, dan itu merupakan malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Diperjelas lagi wonten ing surat Al-Baqarah ingkang sampun asring kita waos surat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Surat Al-Alaq ayat 1 ketika Gua Hira ya. Dari 3 ayat menika sampun jelas ya. Jadi bulannya bulan Ramadan, malamnya diberkahi yaitu malam turunnya Al-Qur'an. Ke Lailatul Qadar, penjelasan tentang Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Abbas ndikaaken bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an menika secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan
selama 23 tahun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Allah turun dari Baitul Lauh Mahfud kemudian ke Baitul Izzah, kemudian ayat pertama turun wonten ing Gua Hira yang itu kan surat Al-Alaq, kemudian berturut-turut berikutnya turun sampai 23 tahun Al-Quran yang berjumlah 30 juz. Untuk mengagungkan malam Lailatul Qadar yang secara khusus Al-Quran diturunkan di dalamnya, Allah kemudian berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 23. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi awal ayat ini turun ada peristiwanya ya. Dari riwayat Ibnu Abi Hatim ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercerita ya, tentang ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, berjihad selama 1000 bulan. Kaum muslimin menjadi takjub karenanya. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi awalnya itu ada cerita dari Bani Israel yang dia berjuang, kalau malam beribadah, kalau siang berjihad selama 1000 bulan. Kemudian turun ayat menika. Waktu yang dihabiskan laki-laki itu untuk berperang di jalan Allah adalah 1000 bulan. Jadi kata-kata khairu min alfi syahrin itu dari cerita itu ya. Menika diantara cerita dari Nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ia berkata ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang selalu beribadah pada malam hari sampai subuh, dan pada siang hari ia berjuang melawan musuh sampai petang. Ia melakukan hal itu selama 1000 bulan. Allah lalu menurunkan ayat ini. Malam kemuliaan itu hanya satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dipakai untuk berjuang berjihad oleh Bani Israel nalika semanten. Maksudnya menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Ini suatu rahmat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Pada zaman Bani Israel itu ya betul-betul berjuang malam beribadah selama 1000 bulan. Tapi Allah memberikan rahmat, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah adalah lebih baik dari yang dilakukan laki-laki tersebut. Ini awal asbabun nuzulnya kira-kira ya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, telah sampai kepadaku kabar dari Mujahid tentang ayat malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
bahwa maksudnya adalah beramal, berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ini rahmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian pada malamnya kita melaksanakan ibadah dan qiyam Ramadan, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mendalami agama. Nah, di situ lebih baik daripada yang berjuang beribadah berperang selama 1000 bulan. Rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, kita semua yang perlu kita syukuri. Mujahid berkata, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Maksudnya begini. Sementara Amr bin Qais berkata, beramal pada malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ini pendapat-pendapat dari para ulama zaman dahulu ini. Pendapat yang menyatakan bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar tadi adalah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Inilah yang sudah siang malam di luar malam Lailatul Qadar. Penjelasan saking Ibnu Jarir kira-kira demikian. Nabi bersabda, ribatu lailatin fi sabilillahi khairum min alfi lailatin fima siwahu minal manazil. Ribat ini sampun asing dipun dikatakan almarhum Mbak Isdah, ribat penjaga pos satu malam dalam arti jihad ya, fisabilillah itu lebih baik daripada berjaga-jaga selama 1000 malam di tempat yang lain. Jamaah rahimakumullah, wonten ing hadis sahih tentang keutamaan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fihi lailatun khairun min alfi sahrin man khurima khairaha faqad khurima. Di dalamnya terdapat satu malam dalam bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan kebaikannya, sungguh ia benar-benar telah diharamkan. Wonten ing hadis Anas dipun ngendikaken man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini hanya satu malam ya, man qoma lailatal qadri, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar ya Ramadan dengan iman dan wahtisaban penuh harap, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Satu malam itu diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau monggo kesempatan-kesempatan ini kita gunakan untuk banyak beribadah dan juga banyak mohon ampun kepada Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam malam itu akan turun malaikat-malaikat dengan izin Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril
untuk mengatur segala urusan. Ini segala urusan. Ayat 4 Allah menurunkan banyak malaikat di malam itu karena ada banyak berkah di sana. Terus kalau sampun dipun terangan wonten ing surat Ad-Dukhan ya. Lailatul Mubarakah. Karena ada banyak berkah di sana. Malaikat-malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana mereka turun ketika Al-Qur'an dibaca. Ini pentingnya kita banyak baca Al-Qur'an, banyak mohon ampun. Juga sebagaimana mereka turun mengelilingi halaqah zikir ketika mereka banyak berzikir dan meletakkan sayap di atas orang-orang yang menuntut ilmu untuk menghormati mereka. Kita gunakan untuk ibadah qiyamul Ramadan, untuk banyak baca Al-Qur'an dan juga untuk berzikir. Tentang penafsiran kata ruh, sebagaimana pendapat menyatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah sekelompok malaikat sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Naba. Untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala urusan. Mujahid berkata, malam itu penuh dengan kesejahteraan dalam segala hal. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, malam itu penuh dengan kesejahteraan. Awal ayat 5 adalah keselamatan. Syaitan tidak akan mampu melakukan keburukan di dalamnya ataupun melakukan suatu tipu daya. Sementara Qatadah berkata, perkara-perkara kehidupan ditetapkan. Jadi malam itu perkara-perkara kehidupan ditetapkan menurut Qatadah. Ajal, rizki diputuskan. Menika jamaah rahimakumullah. Perkara-perkara kehidupan ditetapkan, ajal dan juga rizki diputuskan sebagaimana firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surat Ad-Dukhan kembali ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wonten ing surat Ad-Dukhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar. Innaha lailatun sabi'atun aw tasi'atun wa isrina wa innal malaikata tilkal lailati fil ardi aktsaru min adadil khosor. Rasulullah mengatakan sesungguhnya itu adalah malam tanggal tasi'atun wa isrina, sabi'atun au tasi'atun wa isrina. Sesungguhnya itu adalah malam tanggal 27 sabi'atun au tasi'atun wa isrina atau 29. Niki ada penjelasan hadis mengatakan ya. Innaha lailatun sabi'atun aw tasi'atun wa isrina. Wa innal malaikata tilkal lailati fil ardi aktsaru min adadil khos. Malaikat yang ada di bumi pada malam itu lebih banyak jumlahnya daripada kerikil,
min adadil khosor. Hadis ini kan dibuktikan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat diturunkan dan jumlahnya malaikat aktsaru min adadil khosor, lebih banyak daripada jumlahnya kerikil, batu-batu kecil kerikil banyak sekali. Min adadil khosor. Ini kok penjelasan pun gambaran pun Nabi mekaten ya. Di sini memang ada penjelasan, ada perkiraan dari Nabi malam Lailatul Qadar di sini 27 atau 29, di mana malaikat turun di bumi jumlahnya lebih daripada jumlahnya kerikil di bumi. Gambarkan banyaknya. Maka malam yang penuh kesejahteraan. Qatadah dan Ibnu Yaid berkata, seluruh malam pada hari itu dipenuhi dengan kebaikan, tidak ada keburukan di dalamnya sampai terbit fajar. Jadi kita kaitkan kalau malaikatnya yang turun saja jumlahnya lebih banyak daripada kerikil, banyak sekali. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah malam itu sangat cerah dan terang, seolah-olah tampak seperti ada rembulan yang bersinar, begitu tenang dan hening, tidak terasa dingin ataupun panas. Sinar matahari pada keesokan harinya tidak menyilaukan seperti bulan purnama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda tentang Lailatul Qadar, Lailatun samhatun tol qautun la harratun wala baridatun wa tusbihu samsun sobihatuha do'ifatun khomroh. Itu adalah malam yang bersahabat dan berseri, tidak panas dan juga tidak dingin. Matahari subuh pada pagi harinya keluar dengan sinar yang lembut memerah. Ini penjelasan hadisipun mekaten. Wonten ing riwayat dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Inni ra'aitu lailatal qadri fa unsituha wa hiya fil ashri al-awakhiri min layaliha tolqatun baljatun la haratun wala baridatun ka'anna fiha qamarun la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha." Sungguh aku telah melihat Lailatul Qadar, hanya saja aku dibuat, ini Rasulullah ya, sungguh aku telah melihat Lailatul Qadar, hanya saja aku dibuat lupa. Tanggalipun itu lupa oleh Allah akan tanggal pastinya. Malam itu ada pada 10 malam terakhir Ramadan. Salah satu dari 10 malam itu ada yang terang, berseri, tidak terasa panas, juga tidak terasa dingin, seolah-olah ada rembulan di sana. Setan pada malam itu tidak keluar sampai fajar bersinar. Menika jamaah rahimakumullah, berarti ini pengalaman Rasulullah ketika Lailatul Qadar. Pengalaman Rasulullah ketika mendapati Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang didapati Rasulullah ya berarti yang diceritakan ini kalau berarti ketika Rasulullah menerima Al-Qur'an yang pertama ketika di Gua Hira. Karena itu turunnya Al-Qur'an kalau melihat khatam. Jadi ketika turun Al-Qur'an di Gua Hira berarti itu Lailatul Qadar itu yang dirasakan oleh Rasulullah dipun gambaraken suasananipun kados mekaten.
malam penuh dengan ketenangan, bahkan pada malam pagi hari itu bulan itu tidak terasa panas dalam bersinar. Ini yang disampaikan pengalaman Rasulullah SAW. Turun Lailatul Qadar. Ini dan sekarang kados putih kita tidak tahu ya. Dan itu pengalaman Rasulullah ketika menjelaskan ketika turun Al-Quran yang pertama, karena itu disebut malam Lailatul Qadar, malam penuh dengan barokah. Apakah kemudian juga sama seperti itu? Ya, wallahu a'lam. Karena terus biasanya boleh turun Lailatul Qadar tadi malam saya kira. Apakah itu? Tapi itu kan Rasulullah menerangkan ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama dulu situasinya seperti itu. Bahkan ditanyakan tanggal berapa dia lupa, tapi kira-kira bulan Ramadan dengan malam-malam ganjil. Jadi dari para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat apakah Lailatul Qadar itu juga diberikan kepada umat-umat terdahulu atau hanya khusus untuk umat ini. Az-Zuhri berkata, Malik bercerita kepada kami kalau ia mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW pernah diperlihatkan usia orang-orang sebelum beliau, atau apa saja terserah Allah tentang hal itu, maka beliau merasa bahwa umur umatnya sangat pendek sehingga tidak akan bisa melebihi ibadah umat lain, umat yang dahulu yang usianya jauh lebih panjang. Allah lalu tak menganugerahkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan itu kepada beliau. Demikian dikatakan Imam Malik yang mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar hanya khusus untuk umat ini. Sampun masuk bel ya. Ya menika jamaah rahimakumullah tentang penjelasan Lailatul Qadar. Rampung, sampun masuk. Buka, monggo kita tutupkan di wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka bersama kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.